diingat ini bahwa Tuhan Yesus itu memiliki 3 jabatan di dalam pribadinya, itu sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan firman Tuhan, dan sebagai seorang imam, yaitu yang sebagai perantara, dan yang ketiga adalah sebagai seorang raja yang memegang kasih, keadilan, dan juga kebenaran. Semua ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, perlu saya menginformasikan atau juga memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah salah satu bagian firman Tuhan yang banyak dikutip oleh orang-orang yang bukan di kalangan Kristen. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali di luar agama Kristen, mereka mengutip bagian ayat yang telah kita baca ini. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu searching atau cari di di Google, banyak sekali pandangan-pandangan sepertinya memiliki hak untuk menyatakan bahwa ini adalah suatu nubuatan yang ditunjukkan kepada nabi kami. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita sudah masuk di sesi yang ketiga di minggu hari ini, yaitu tentang satu pokok pikiran, adalah nubuatan kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Jadi perlu kembali saya informasikan dan ingatkan kepada kita semua, bahwa sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum itu kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab dan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab tentang satu pribadi yang akan sebentar lagi kita akan rayakan dan seluruh dunia merayakannya. Nah, kita akan melihat nubuatan-nubuatan sebelum hari H, yaitu kelahiran Sang Mesias itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada pagi hari ini sebagai dasar untuk kita merenungkan bagian ini, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan, pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan ini, bertenung dan bernubuat. Ayat yang ke-15, saya akan membacakan dan Bapak Ibu membaca ayat seterusnya. Ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. 1, 2, 3, ya. Seperti yang kamu minta kepada Tuhan Allahmu, pada hari penghukuman dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allah, dan aku yang besar tidak mau mendengarnya, supaya anak aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. 1, 2, 3 bersama-sama, yuk. Tetapi seorang nabi yang berlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini satu renungan atau satu pembahasan yang sedikit agak berat ya kita untuk memahami pada pagi hari ini. Soalnya ini berbicara tentang pengajaran dan juga soal nubuatan, dan ini jarang sekali disampaikan. Nah, saya berharap bahwa kita boleh memberikan perhatian yang penuh supaya kita boleh memahami satu bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan,
seperti tema kita pada pagi hari ini adalah nubuatan kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Dan kita sudah membacakan satu bagian ayat firman Tuhan yang baru kita baca bagian ini. Nah, Bapak Ibu, perlu saya menginformasikan atau juga memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah salah satu bagian firman Tuhan yang banyak dikutip oleh orang-orang yang bukan di kalangan Kristen. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali di luar agama Kristen mereka mengutip bagian ayat yang telah kita baca ini. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu searching atau cari di di Google, banyak sekali pandangan-pandangan sepertinya memiliki hak untuk menyatakan bahwa ini adalah suatu nubuatan yang ditunjukkan kepada nabi kami. Jadi Bapak Ibu, mereka memakai ayat ini untuk mengklaim bahwa itu tertuju kepada nabi yang mereka imani dan percayai. Nah, Bapak Ibu, dan ini adalah cara khusus di kalangan saudara-saudara kita orang Islam. Jadi banyak sekali mereka memakai ayat ini, dan ini dikatakan bahwa suatu nubuatan yang tertuju kepada nabi mereka yang mereka imani dan percayai. Nah, ada begitu banyak itu Bapak Ibu. Misalnya saya sebutkan beberapa orang para penceramah yang mengatakan hal demikian. Misalnya di Indonesia itu banyak dikagumi salah seorang yaitu misalnya Dr. Zakir Naik, dan juga beberapa apologet Islam itu ya, saudara-saudara kita orang Islam, misalnya Arifin Nababan dan Kainam, banyak rombongan yang lain yang mengklaim di dalam setiap pembahasan mereka, ceramah-ceramah mereka, mereka mengatakan bahwa ini suatu nubuatan yang ditulis Musa untuk nabi mereka. Nah, kita akan coba membuktikan nanti apakah benar ayat ini tertuju kepada nabi yang mereka imani dan percayai. Memang Bapak Ibu tidak ada masalah kalau mereka membaca. Tetapi justru kalau kita lihat dari sisi kekristenan, apakah benar nubuatan ini tertuju kepada nabi yang mereka imani dan percayai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan membahas satu bagian ini supaya kita boleh memahami dan mengerti bagian ini. Nah, Bapak Ibu, perlu saya memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu ada 3 jabatan yang melekat di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah dia adalah seorang nabi. Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang-orang di luar sana, mereka menganggap Yesus sebagai seorang nabi, maka kita juga menerima hal demikian. Yesus itu adalah seorang nabi. Apa artinya seorang nabi? Karena Yesus itu adalah sebagai penyambung lidah Allah, yang menyampaikan firman, yang mengajarkan firman. Makanya kita tidak menolak kalau ada orang yang mengajarkan Yesus itu, kita terima. Karena memang Yesus adalah sebagai jabatan yang pertama adalah dia seorang nabi, yaitu yang menyampaikan firman Tuhan atau penyambung lidah Allah, mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jabatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu adalah sebagai seorang imam. Makanya Bapak Ibu, kalau kita dalam beberapa ayat Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu disebut sebagai seorang imam besar. Apa artinya seorang imam? Imam itu adalah sebagai pengantara atau yang mempersembahkan korban kepada Allah sebagai tanda perdamaian. Dan Tuhan Yesus telah melakukan ini. Melalui Tuhan Yesuslah Yesus menjadi perantara bagi saya dan bagi kita semua, dan juga menjadi pendamai bagi kita sebagai umat berdosa. Itu adalah fungsi daripada seorang imam. Dan yang ketiga, jabatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus di dalam pribadinya itu adalah sebagai raja. Nah, Bapak Ibu, sebagai raja yang artinya adalah sebagai pemegang kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi Yesus itu memiliki hal ini 3. Yesus itu adalah sebagai seorang nabi, sebagai imam, dan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai raja. Nah, Bapak Ibu perlu diingat ini bahwa Tuhan Yesus itu memiliki 3 jabatan di dalam pribadinya, itu sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan firman Tuhan, dan sebagai seorang imam
yaitu yang sebagai perantara. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang raja yang memegang kasih, keadilan, dan juga kebenaran. Semua ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.